Saya Desika Nur Ajija Ibrahim. Saya Bugias Putra Ramadan Ahmad. Saya Kadariato Ana. Saya Nur Ain Silaka. Saya Nur Hayati Salam. Saya Alia Ibrahim. Saya Cinta Suryandiro. Dan saya Tirta Cahya Usuli. Kesempatan kali ini kami melakukan praktikum percobaan pengukuran titik leleh dari senyawa murni dan senyawa campuran dalam berbagai perbandingan. Titik leleh adalah temperatur di mana senyawa dalam setimbang dalam tekanan 1 atmosfer. Praktikum yang kami lakukan yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui apa itu titik leleh, bagaimana cara mengukur titik leleh suatu zat, dan bagaimana menghitung titik leleh dari beberapa zat, serta dapat mengetahui kemurnian suatu zat. Pada percobaan kali ini, kami melakukan 2 sampel, yaitu asam palmitat dan cetil alkohol, di mana kedua sampel tersebut memiliki perbedaan titik leleh. Baiklah, alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum pengukuran titik leleh yaitu alat pengukuran titik leleh melting point, lumpang dan alu, asam palmitat, setil alkohol, pipa kapiler, alkohol 70%, tisu, kertas perkamen, dan sudip. Pertama yang kita lakukan yaitu membersihkan alat menggunakan alkohol 70%, di mana menurut Dia Fatmasari 2015, alkohol 70% dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini sependapat dengan Pratiwi 2008. Setelah titik awal telah diatur beserta suhu yang akan dipakai, selanjutnya sampel yang kita akan gunakan dimasukkan ke dalam 3 lubang yang terdapat di dalam alat melting point ini. Dapat kita lihat di sini 3 lubang tersebut. Kita masukkan perlahan-lahan, jangan sampai sampelnya tumpah. Kemudian kita tutup. Titik leleh maupun titik lebut dapat kita lihat di sini. Dan secara otomatis apabila sampel yang telah dimasukkan telah melebur maupun telah leleh, ini akan berhenti secara otomatis. Untuk lebih jelasnya, kami akan melakukan praktikum pengukuran titik leleh. Langkah pertama dalam percobaan pengukuran titik leleh kali ini yaitu menggerus sampel setil alkohol dan asam palmitat menggunakan lumpang dan alu. Untuk memperkecil ukuran volume. Menurut Ayu DKK 2009, proses ini melibatkan pengerusakan, penghalusan materi dengan konsekuensi meningkatnya luas permukaan. Masukkan sampel asam palmitat dan setil alkohol ke dalam pipa kapiler. Tahun 2012, pipa kapiler adalah alat yang terbuat dari kaca berbentuk huruf L. Pipa kapiler berfungsi sebagai alat untuk menentukan titik didih dan titik leleh suatu senyawa.
yang berisi serbuk sampel yang akan diukur titik lelehnya diletakkan pada bagian atas alat melting point. Jaspit 2016, melting point bertujuan untuk mengetahui titik leleh suatu sampel. Tujuan titik leleh harus memperhatikan penempatan senyawa dalam pipa kapiler. Sampel dimasukkan dalam pipa kapiler dengan salah satu cara ditutup ujungnya dengan cara dibakar. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam pipa kapiler harus tidak memiliki rongga udara di antara sampel. Lubang berdiameter 3 mm. Lubang tengah pipa kapiler yang berisi 2 sampel, yaitu asam palmitat dan setil alkohol. Lubang lain yang diisi dengan pipa kapiler kosong atau blanko. Hubungkan ke tombol listrik dan tekan tombol on pada melting point. Suhu dapat diatur dengan menekan tombol agar suhu naik konstan dengan kecepatan tertentu. Diamati titik leleh dan waktu kelelehannya. Menurut MSIS 2011, titik leleh dari asam palmitat yakni 63,4 derajat Celcius. Namun, menurut Holm 2001 menyebutkan kalau titik leleh dari asam palmitat sekitar 63,1 derajat Celcius. Namun, percobaan yang telah kita lakukan menyatakan bahwa titik leleh dari asam palmitat berkisar 68 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 25 menit. Perbedaan ini dikarenakan karena kesalahan saat menentukan titik awal dan juga perbedaan tentang kemurnian suatu zat, sehingga titik leleh dari suatu zat tersebut terjadi penyimpangan dan terjadi penurunan serta peluasan titik leleh. Kita menggunakan setil alkohol, di mana menurut Rowe et al. 2009 dalam buku Handbook of Pharmaceutical Excipient menyebutkan bahwa titik leleh dari setil alkohol berkisar 42 sampai 52 derajat Celcius. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, kita mendapatkan titik leleh dari setil alkohol sekitar 50 derajat Celcius. Perbedaan ini disebabkan karena kesalahan pada saat memasukkan sampel pada pipa kapiler dan kesalahan juga disebabkan karena kesalahan menentukan titik awal. Praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran titik leleh dari suatu zat adalah pengaturan alat melting point, di mana hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan titik awal pada saat sampel akan melebur dan melebur hingga sempurna. Apabila zat tersebut murni, maka titik leleh yang diperoleh akan sama dengan yang diperoleh pada literatur. Sedangkan apabila zat tersebut tidak murni atau terdapat campuran, maka ikatan molekulnya akan lebih kecil dan mudah lepas, sehingga menyebabkan titik leleh lebih kecil daripada zat murni. Praktikum percobaan pengukuran titik leleh dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.